Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang compare dan matching. Anggota kelompok 2 yang pertama ada Kalista Nurul Amanda, NIM 20111244035. Kedua ada Putri Hanafi Sabilillah, NIM 20111241011. Yang ketiga ada Marsanda Salsabila, NIM 20111241026. Yang keempat ada Siti Koiria Jamil, NIM 20111241005. Yang terakhir ada Fionita Risti Dinianti, NIM 20111244014. Pada compare atau membandingkan, kita akan belajar tentang definisi compare, jenis aktivitas compare, cara penerapan dan manfaat mempelajari compare. Definisi compare atau membandingkan. Compare atau membandingkan adalah salah satu proses penting dalam mengembangkan konsep bilangan. Agar anak mampu menggolongkan benda-benda, mereka harus mengembangkan pengertian tentang saling memiliki kesamaan, keserupaan, dan perbedaan. Menurut Kurnia tahun 2013, membandingkan adalah aksi mental yang membedakan dan menyamakan suatu objek dengan objek yang lain untuk menemukan hubungan antara dua benda kelompok yang sama atau berbeda. Tiga jenis aktivitas compare. Yang pertama, aktivitas alami. Anak dapat mengenal metode membandingkan dengan kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. Biasanya ini terjadi tanpa disadari dan tanpa direncanakan. Yang kedua, aktivitas informal. Anak dapat mengetahui metode membandingkan dengan menggunakan aktivitas yang ada di lingkungan. Ini biasanya digunakan untuk metode pembelajaran atau bahan pembelajaran dan biasanya didampingi oleh orang yang lebih dewasa. Yang ketiga, aktivitas terstruktur. Anak dapat mengenal metode membandingkan dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian, cara penerapan compare. Cara penerapan compare dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua benda yang ukurannya berbeda dengan cara menyortir sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh yang pertama, misalnya terdapat beberapa gambar dengan gambar yang sama, tetapi dengan ukuran yang berbeda, sehingga anak-anak harus menentukan mana ukuran benda tersebut yang lebih kecil dan mana yang lebih besar. Kemudian contoh yang kedua yaitu terdapat gambar tiang dengan ukuran yang berbeda-beda. Kemudian anak harus mengurutkan benda tersebut dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Contoh yang ketiga, misalnya terdapat beberapa gambar dengan jumlah yang berbeda. Di situ anak harus menentukan mana jumlah benda tersebut yang lebih banyak dan mana jumlah benda yang lebih sedikit. Manfaat dari proses pembelajaran compare ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat membedakan beberapa benda dengan ukuran yang lebih besar dan ukuran yang lebih kecil. Kemudian anak-anak dapat membedakan mana benda yang jumlahnya lebih banyak dan mana jumlah yang lebih sedikit. Kemudian proses pembelajaran compare ini juga dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Kemudian menambah interaksi anak terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Setelah kita belajar tentang compare, kemudian kita akan belajar tentang matching. Proses pembelajaran matching ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi matching, dan yang kedua yaitu jenis aktivitas matching, dan yang ketiga yaitu cara penerapan matching, dan yang keempat adalah manfaat matching. Definisi matching atau mencocokkan. Matching atau mencocokkan dapat diartikan sebagai seperangkat benda-benda yang memiliki korespondensi satu-satu.
yaitu mencocokkan benda yang sama baik dilihat dari bentuk, ukuran, warna, jumlah benda, atau fungsinya. Korespondensi merupakan kemampuan di mana anak dapat menghubungkan benda-benda sesuai dengan pasangannya. Copley 2000. Jenis aktivitas matching yang pertama, aktivitas alami. Anak dapat mengenal metode mencocokkan dengan melakukan aktivitas keseharian. Biasanya ini dilakukan tanpa disadari dan tanpa sengaja. Yang kedua, aktivitas informal. Aktivitas informal yaitu anak dapat mengenal metode mencocokkan dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di keseharian sebagai bahan untuk pembelajaran. Ini biasanya didampingi oleh orang-orang yang lebih dewasa. Dan yang ketiga, aktivitas terstruktur. Anak dapat mengenal metode mencocokkan dengan kegiatan yang sudah direncanakan. Kegiatan matching penerapannya yaitu dengan bagaimana menilai kemampuan anak dalam mencocokkan. Nah, orang tua atau orang dewasa dapat menilai dengan mengamati apa yang dilakukan oleh anak dan menginterview dengan bertanya tentang kegiatan yang anak lakukan. Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai penerapan matching atau mencocokkan diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan mencocokkan beberapa properti yang sama, misalnya gambar yang sama, benda yang sama, atau gambar benda yang ekuivalen. Yang kedua, mencocokkan beberapa properti yang berbeda. Misalnya anak diminta untuk mencocokkan gambar hewan dengan gambar makanannya. Yang ketiga, mencocokkan jumlah yang sama. Jadi contohnya seperti yang ada di PowerPoint. Keempat, mencocokkan gambar yang sama. Jadi anak diminta untuk mencocokkan gambar atau benda yang jumlahnya sama, warnanya sama, atau ya intinya yang sama. Manfaat matching. Yang pertama, agar anak mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan matematika. Yang kedua, mengasah motorik halus, misalnya menstimulasi otot jari tangan. Yang ketiga, membantu mengembangkan potensi kognitif anak. Yang keempat, dapat menambah pengetahuan interaksi anak terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.